Nah ini tadi sempat ngomongin PPNBM nih, ngomongin penjualan. Nah gimana nih Honda? Sekarang kan sudah bulan Juni Pak, diskon Ya, PPNBM tinggal 50%. Kira-kira ya, masih ada orang mau beli nggak Pak? Gimana PPNBM menurut Honda? ya, Efeknya bagaimana Pak? ya. Efeknya bagus Mas ya, bagus. Jadi kalau kita lihat ya penjualan semester satu kami ya, Ya, semester satu sebenarnya sampai Juni ya, tapi ini kita iya bicara ya. sampai Mei dan sampai pertengahan Juni lah ya. Juni ya, oke oke. Jadi kalau kita lihat Januari sampai Mei ya, itu 2021 sekarang kalau kita bandingkan dengan periode yang sama tahun lalu Januari Mei 2020, Hmm. kami Honda meningkat ya 10% gitu Mas. Oh, Ya. oke siap. Kontribusi penjualan kami itu di periode Januari Mei itu yang terbesar ya seperti Bang Kobe tahu lah ya kita Hmm. Brio ya Brio itu ya. besar, kemudian ada HRV ya dan juga Hmm. ada CRV. Hmm. Nah Oke sekarang kan oke. sejak April lalu ya Bang Kobe juga Hmm. datang ya waktu itu ada Hmm. Honda City Hatchback ya kita Ya betul. di April ya itu juga permintaannya bagus ya, Hmm. acceptance bagus ya dari konsumen. Hmm. Jadi di Mei ini juga dia kontribusi terbesar kedua loh sekarang. Woi, mobil baru biasa begitu Pak ya, nyodok ya. Setelah Brio ya, setelah Ya, Brio. setelah Brio betul. Kalau dilihat full Januari sampai Mei, ya kan memang CTF baru muncul di Hmm. April. Jadi Ya ya. itu ya memang Honda Brio, Honda HR-V, CR-V. Nah kalau hanya kita lihat bulan Mei, itu CTS menempati posisi kedua ya setelah Wah, luar Brio. biasa. Nah, jadi Luar tapi juga biasa. ya dilihat ya terlepas dari tadi ya penurunan di bulan lalu ya, karena bulan Mei itu kita tahu ya ada Idul Fitri ya. Betul. Di libur Idul Fitri eh, sekitar 10 hari ya kami tidak melakukan produksi. Hmm. Nah, itu tren sih masih positif sih Bang. Oke. Oke Masih oke. positif di Oke. bulan Juni. Tapi di bulan Juni ini kalau kita bandingkan ya Mas ya dengan periode yang sama ya, tanggal 1 sampai per kemarin ya, tanggal Hmm. 10 kita lihat itu Hmm. memang sedikit menurun. Mungkin karena adanya relaksasi PPNBM itu tuh Mas. Nah, ya, ya. Ya. Jadi kalau lihat tren bookingnya masih oke, tapi kalau lihat di bulan Juninya ini memang dari tanggal 1 sampai 10 dibandingkan dengan bulan Mei itu ada penurunan sedikit seperti itu. Oke. Jadi Jadi itu istilahnya pengaruh Pak Billy ya. Jadi kemarin di bulan apa? Maret, April, Mei dengan ya diskon ya PPNBM 100% mungkin ya SPK naik, orang mau ya beli mobil naik, tapi mulai Juni, Juli, Agustus ini kan diskon 50%. Kemudian ya. nanti di akhir tahun 25%. Nah, Anda melihat dengan diskon yang tinggal 50% dan 3 bulan lagi 25% itu kira-kira trennya bakal turun atau stabil stuck aja gitu? Gimana Pak Billy? Ya, jadi gini Mas ya. Ya seperti saya tadi bicara ya. Kalau kita lihat dari Maret ya, itu di bawah 1.500 sampai 100% naik tinggi ya. Hmm. April, kemudian juga yang 2.500 cc juga dapat relaksasi, relaksasi ya, 50% ya. Terus Iya, juga naik lagi gitu ya. iya, iya. Itu memang bagus. Saya Hmm. bicara booking trend ya Mas ya, booking trend. Itu Hmm. bagus sekali sampai Mei. Ya, Juni memang periode sama 10 hari pertama ini turun Mas. Mungkin tadi saya turun. bicara karena ada shock ya, mungkin ada perubahan ya 50%. Iya, betul. Ya. Tapi masih terlihat positif Mas. Masih Hmm. bagus ya trennya Hmm. bookingnya ya. Hmm. Booking ya. Nah, Oh, sekarang ya kami tuh sangat bersyukur ya Mas ya, dan sangat-sangat berterima kasih ya sama pemerintah atas kenapa Pak? program relaksasi PPN ini Mas. Oh, PPNBM ya. Karena dengan adanya relaksasi ini Mas ya, ini permintaan dan antusias dari konsumen dalam memiliki mobil ini ya Hmm. tinggi gitu loh Mas. Jadi Hmm. mereka benar-benar ya memanfaatkan relaksasi PPNBM ini. Ya kami sih berharap sekali ya tren ini bisa terus ya berlanjut Hmm. Bang. Oke, jadi tahun depan minta jadi tahun depan minta insentif lagi Pak Billy ya. Ya ya, jadi ini benar-benar mengharapkan banget terus berlanjut. Jadi Iya, iya. pemain Indonesia loh, kita Iya, bicara secara iya, cedera iya. bisa cepat pulih. Iya, Lalu pokoknya lanjut terus lah gitu. Kalau be- tapi tapi Pak ada Billy, PR, tapi ada PR nih Bang, tapi ada apa PR. tuh?
Ya, sekarang kan kami terus pantau ya Mas, ya, perkembangan dari penjualan ini. Jadi kami harus pastikan nih benar-benar ya keseimbangan antara permintaan dan pasokan ya. Nah, Ya, itu baru yang mau saya tanya. ya ini big challenge ya. Ini challenge Hmm, besar ya kami. Seperti hmm. itu sih Bang. Nah, Ya kita udah jadi, thank you pemerintah sudah membangkitkan lagi ya industri hmm, otomotif jadi bergairah, jadi perekonomian bisa cepat pulih melalui industri otomotif. hmm. Nah, itu tapi ada tantangan nih PR besar kami. Jadi gimana Iya. caranya menyeimbangkan antara permintaan ya, dengan pasokan ya. Nah, itu Itu bagaimana cara Anda atau bagaimana strategi Anda supaya orang-orang yang beli mobil Honda ini indennya nggak sampai berbulan-bulan, Pak Billy. Anda namanya jualan mobil kan jualan mobil terus, ada diskon ya, PPNBM, orang booking, orang SPK. Tapi begitu datang ke dealer, mohon maaf Bang Koboy, indennya 6 bulan, 7 bulan. Waduh, cilaka juga itu. Nah, ini gimana nih strateginya nih Pak Billy nih? ya, tadi ini berkelanjutan ya. Jadi Ya. permintaannya sudah tinggi, concernnya adalah tantangan kami itu bagaimana bisa memenuhi permintaan konsumen itu emang ya secara cepat ya. Nah, gimana tuh Pak Billy? Nah, jadi kalau bicara Indian ya sekali lagi ya, itu memang menarik sih Bang ya. Ya, ini challenge soalnya buat kita ya. Jadi memang Indian itu ada Bang ya, ada di beberapa daerah, modelnya, tipenya, warnanya itu beda-beda ya tiap tiap Ya, daerah beda. Tapi pada ya, dasarnya memang karena permintaan itu mendadak ya Bang ya, naiknya tinggi ya, iya. mendadak naiknya tinggi karena PPNBM ini relaksasi ini tinggi, ya kapasitas produksinya Nggak ngejar Pak ya? harus mengikuti kan ya. Tapi sekarang kan karena waktu itu permintaan tinggi yang mengakibatkan ya nggak kekejar tadi bang. Iya, betul, Nah, betul. jadi ya India itu memang ya permintaan mendadak lah ya. Iya, Jadi iya, iya. jadi Tapi, terima kasih juga pemerintah ya, udah ya. menggairahkan lagi. Tapi produksi kami sekarang memang sudah dilakukan sekarang bang ya sudah semaksimal mungkin lah ya. Berarti udah, maksudnya Ya, kemarin kan selama pandemi kan untuk produksi pabrik mobil kan dibatasin Pak ya? ya, Ya ya. nggak boleh 100%. Kalau boleh tahu berapa persen dulu Pak yang pandemi Pak? Ya gini. Jadi tingkat produksi itu sekarang memang kemarin kan ada preskon juga saya ada bicara ya. Hmm. Itu sekarang produksi kami itu sudah semaksimal mungkin sih bang, sudah semaksimal mungkin. Maksudnya udah 100% Pak Billy? Udah? Oh, bukan, maksudnya semaksimal mungkin dengan ya sekali Hmm. lagi jangan sepotong dulu nih mas ya. Ya. Maksimal mungkin dengan mengikuti protokol kesehatan Oh, berarti masih ada pembatasan. Ya, oke. dan ketersediaan part ya bang ya juga ya, part Ya. dari pasokan kami ya, Hmm. supplier. Hmm. Karena perlu dipahami mas ya, semua APM itu naik tinggi mas ya karena ini. Hmm. Suppliernya pas pemasoknya bisa sama loh. Nah Iya, mereka iya. perlu persiapan gitu loh bang, nggak bisa Iya. langsung balik tangan. Investasi Oh. langsung, persiapan semua bisa, Hmm. nggak bisa. Jadi kalau dulu ya tahun 2019 ke belakang gitu ya kapasitas penuh. Setelah itu ada Hmm. 2020 pandemi Hmm. drop turun Drop. jauh. Ya tingkat produksi kami harus disesuaikan, Hmm. diturunkan, ya Hmm. waktu itu sampai 50% bang, Hmm. diturunkan sampai hari liburnya banyak kita nggak produksi berapa hari karena stok kita cukup untuk memenuhi pesanan-pesanan yang ada hanya limit sekali ya waktu itu Hmm. dan kemudian naik mulai bergerak naik kemudian di 2021 ini terima kasih sekali lagi kepada pemerintah ada relaksasi PPNBM yang membuat permintaan tinggi sekali. Nah itu kami terus terang ya dari yang dulu yang apa ya mendadak turun Iya. anjlok tiba-tiba naik ya tentunya perlu persiapan-persiapan bang ya. Oh, oke, oke. Jadi persiapan menyiapkan tenaga kerja yang terlatih juga menyiapkan pasokan komponen yang mendadak minta tinggi seperti itu Hmm. loh. Jadi istilahnya pabrik pabrik Honda sekarang itu belum kembali normal 100% ya Pak Billy ya karena harus masih mengikuti protokol kesehatan. Kira-kira gitu Pak ya. Harus Betul. mengikuti protokol kesehatan dan ketersediaan part ya sekali lagi. Ketersediaan part. Jadi supplier juga kaget-kaget juga, bukan kaget sih apa? Ya gimana ya permintaan tinggi kan nggak bisa buru-buru. Tapi kalau boleh tahu Pak Billy sekarang produksi mobil Honda sekarang ya sebulannya itu pasti ada kenaikan. Nah sekarang bisa di angka berapa Pak? Untuk peak capacity-nya Pak?
Kapasitas kami pabrik ya itu 200.000 per tahun, Mas. Nggak Saya yang digunakan saat ini, Pak. saya nggak mau bicara terlalu detail di sini, Oh, Bang. oke, 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 oke. Jadi kapasitas Oke. kami 200.000 per tahun. Ya, Waktu ada pandemi kita drop sekali sampai setengahnya. betul. Kita sudah mau pelan-pelan step by step untuk Oh, mengikuti ya. protokoler yang ada, Ah, ketersediaan yang ada dengan memaksimalkan mungkin, ya, ya. Bang. Nah, tapi ya itu tadi Pak Billy, ini kan Anda sudah menjelaskan kondisi yang ada. Tapi konsumen kan istilahnya mana tahu, mana mau tahu gitu. Lu ngasih inden jangan lama-lama, 3 bulan, 4 bulan, ntar gue pindah ke merek sebelah yang ready stock kan kira-kira Ya, gitu Pak Billy, bener nggak? ya tapi begitu konsumen itu melakukan pemesanan ya, Mas ya, Ya. kondisi-kondisi seperti ini kita jelaskan gitu loh, Mas. Jadi Nah, itu yang bener. Iya. pada dasarnya kami ingin memenuhi permintaan konsumen itu secepat-cepatnya itu udah pasti. Oke, Tapi oke, oke. kondisi-kondisi seperti ini yang dari awal sejak dilakukan pemesanan kita harus Hmm. jelaskan, Mas. Jadi Oke. pada apa ya distributor kami bisa Hmm. menjelaskan itu kok. Jadi Ya, ya. oh pilihannya sekian karena dia tahu, Mas, berapa banyak yang akan diberikan ya, maksudnya alokasi Hmm. ke dia, Hmm. berapa banyak yang booking masuk, jadi dia bisa menjelaskan ke konsumen Hmm. Hmm. kapan sih bisa terima kendaraannya, dijelaskan. Nah, ya betul ya, Pak. Betul itu Pak. Jadi konsumen juga tahu kondisinya sehingga kalau mau tetap beli ya dengan konsekuensi dan sekian lama nggak juga nggak apa-apa. Kira-kira gitu Pak Billy ya. Tapi Jangan semua nggak mobil apa-apa, tunggu aja nggak apa-apa. Kan nggak apa-apa. kalau nggak apa-apa hilang cuannya dong Pak Billy ya. Jadi kita jelaskan Iya, supaya iya, iya, iya. dimengerti. Tapi Iya, kami iya. selalu ya ini sekali lagi challenge kami ya PR besar ya kita ya untuk bisa memenuhi semua permintaan konsumen itu secepat-cepatnya, Bang Boboy. Nah, itu dia. Dari kayak Brio, Brio itu inden berapa lama Pak Brio? Inden nggak kalau Brio? Tadi saya bilang bicara, Mas ya. Tiap daerah itu berbeda-beda ya. Oh, beda-beda. Daerahnya modelnya itu berbeda-beda, Bang. Tapi Hmm. kalau kita melihat secara nasional, Brio memang kita produksi banyak ya gitu loh. Hmm. Karena Hmm. memang itu kontribusi besar ya buat Hmm. kami. Karena dari total kontribusi itu secara total periode Januari Mei itu Hmm. 50% lebih ya, Oh, kan 50% lebih. Di Mei itu bisa 60%. wah, luar 60% biasa lebih. tuh. Jadi itu memang produksi peminat itu banyak sekali. Namun kalau tadi bicara Brio spesifik lagi ke Brio Urbanite yang baru kami luncurkan misalnya Brio RS, Brio Iya, ya Urbanite, RS ya. Urbanite itu memang mengalami inden ya karena Iya, ya. ya kita baru melakukan refreshment di sana sih, Mas. Hmm. Gitu loh, Bang. Jadi istilahnya nggak ada mobil yang nggak inden Pak ya, nggak cuman Honda juga, semua mobil juga mengalami hal yang sama. Gara-gara apa insentif PPNBM ini luar Nah, biasa. kalau gara-gara tuh cenderung negatif, ini bukan gara-gara nih, seiring dengan. Seiring dengan oh ya gara-gara. Nggak Kalau maksud saya gara-gara, gini. gara-gara tuh ngeblame loh, tidak, tidak. Ah, Kita terima kasih seperti itu dan kami iya. berusaha untuk meningkatkan terus ya Hmm. produksi kapasitas yang mengikuti protokol kesehatan yang ada dan Hmm. juga ya ketersediaan part ya kami Hmm. akan terus tingkatkan gitu loh, Bang. Ya istilahnya Tentunya ini kan. tentunya dengan watching terus ya Ya, 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 ya. pasar itu seperti apa bergeraknya ini. Ya. Pasar itu seperti apa bergeraknya. Tapi menurut saya sih kalau menurut saya sih sampai akhir tahun tetap masih ada ini Pak, masih ada tren membaik Pak ya. Karena Iya, karena ya memang ya, itu istilahnya fasilitas yang sayang kalau nggak dipakai buat misalnya beli mobil baru. Kira-kira sih gitu Pak Billy ya. ya, ya, Nah, ya. cuman ini kan hati-hati Pak Billy. Ini kalau nanti misalnya Januari tahun depan tiba-tiba relaksasi ini diperpanjang, itu kan inden yang tahun 2021 belum beres. Eh, Nyambung saya menyambung Pak. saya rasa pemerintah juga, Bang ya itu pasti memonitor ini terus ya dan kami Nah, selalu update ya perkembangan ya, itu ya, 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 ya. pemerintah terkait dan pemerintah pasti nanti ya akan memberikan sesuatu yang terbaik lah dengan melihat semua aspek ya, Bang. Kita tidak Hmm, bisa paksakan atau apa. hmm, Pemerintah tuh memonitor terus, hmm, memantau terus ya, meminta data terus dari kami, minta masukan hmm. terus dari kami ya, sesuai semua APM maksud saya. Ya, 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 iya dong. Kita ya itu ada kita ada grup discussion juga. Hmm, Jadi
pemerintah pasti akan memberikan terbaik untuk kedepannya sih. Iya, tapi Dan kalau melihat menurut jual sekarang. saya sih produsen pasti pengennya relaksasi diperpanjang kan kira-kira gitu Pak ya. Iya kan? Lah iya dong. Itu kan salah satu faktor pemicu orang beli mobil sehingga penjualan naik semua kan gitu. Apalagi tahun depan N7X diproduksi nggak ada relaksasi ntar mahal Pak. Kan gitu. Tapi dari survei tadi bicara loh, hari 600 juta loh. Oh, itu dia salah salah lihat kali Pak. Waduh, segini. Aduh, padahal nih saingannya misalnya Rasterios, Expander Cross, Suzuki L7 kan nggak sampai 600 juta itu. Waduh, Ya. salah Dia masuk mungkin kafe melihatnya, kali. dia melihatnya wah sekali Oh, sepertinya. nah, wah, nah, Tapi oke ya oke. sekali lagi paling besar itu memang sekitar 250 sampai 300 lebih itu Hmm, paling hmm. besar ya yang Ya, diinginkan oleh konsumen di sana. ya kuenya segitulah. Nah, Ya, Honda sayang sekali kalau nggak punya mobil di segmen harga segitu kan kira-kira gitu. Kecilnya kan udah ada, naik ya. di atasnya ada City Hatchback dan seterusnya. Tapi soal itu tadi Pak Billy kan di dunia ini kan ada kasus apa itu kelangkaan chip semikonduktor. Nah, itu mempengaruhi produksi Honda di Indonesia nggak Pak? Ya, sekali lagi ya Mas ya. Semiconductor Mm-mm. itu global Iya problem ya. global iya ya. Kalau kita lihat global itu otomotif itu sebetulnya nggak besar. Maksudnya kalau Oh, otomotif itu seperti elektronik apa itu impactnya sangat besar ya. oh elektronik. Oke, Ada ngerti-ngerti pasar ya, ya. otomotif. Tapi sekecil apapun otomotif, ya Mm-mm. itulah 100% Mm. kita ya, buat Ya konsumen ya, otomotif ya. gitu. Hmm. Ya, impactnya sekian, tapi buat otomotif sendiri ya besar buat otomotif, Hmm. Hmm. otomotif gitu loh bang ya. Jadi Hmm. Hmm. memang ada ya, tapi sekali lagi tadi saya bicara produksi kami kan dilakukan semaksimal mungkin nih bang. Hmm. Jadi dengan melihat oh yang ini nggak ada problem kita prioritaskan, yang ini indianya tinggi kita prioritaskan. Jadi Hmm. sebisa mungkin semaksimal mungkin dilakukan Hmm. produk itu full capacity seperti itu. Oke oke oke. Kalau ada problem di sini ya kita ke sana. Oke 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 Dan oke. itu tidak bisa fix loh bang. Itu tiap saat terupdate terus loh Iya perkembangan. iya iya Jadi iya. bisa minggu depan tambah lagi apa? Minggu depan turun atau bagaimana? Bisa. Hmm. Jadi itu Oh uh, iya iya. flexibility harus ada di sana gitu. Yang penting konsumen jangan sampai nunggu terlalu lama. Nah, itu kuncinya di situ Pak Billy ya. Pokoknya konsumen jangan nunggu terlalu lama. Nanti Ya, kalau dapat giliran mobilnya, mobil baru lain lagi udah nongol, akan rugi dia Pak. Iya, pengalaman teman pengalaman. iya kan pengalaman. Nah, Pak Billy selain bukan mengandalkan ya, selain ada fasilitas relaksasi PPNBM, tentu ada strategi-strategi lain dari Honda untuk bisa meningkatkan penjualan. Nah, itu ada nggak Pak Billy? Eh, kalau ditanya strategi bang ya, kalau kita lihat di tahun 2021 ini ya behavior 2020 ya sejak pandemi ya. Jadi Hmm. behavior ya customers itu perilaku konsumen itu sudah banyak beralih ke digital ya bang ya. Kita Ya, aja pernah ketemu betul. nih. Betul, Selalu betul. pernah sih ya waktu kita Hmm. lihat offline sedikit sebentar ya. Tapi Hmm. basically kan dilakukan digital ya. Jadi Hmm. perilakunya berubah gitu ya. Kita tuh harus ngikutin tuh bang. Hmm. Betul, betul. Jadi setiap ada perubahan apa harus Hmm. diikuti. Jadi strategi itu harus mengikuti. Hmm. Sekarang Oh. terus terang yang kami lakukan strategi ke depan adalah tentunya pertama tadi refreshment produk Pak ya. Hmm. Jadi produk refreshment itu sangat penting ya. Jadi ya kita sudah urutan terus ya lakukan produk refreshment nih di tahun Hmm. 2021. Hmm. Ya kan ada Urbanite ya, Brio, CR-V, Odyssey juga ya. Kemudian Ya. hatchback terakhir ini yang terbaru Ya. N7X Concept. Ya, ya. Nextnya pasti berlanjut lagi nih mas. Itu Hmm. strategi utama adalah penyegaran produk ya. Jadi yang kedua itu seperti tadi saya bicara digital tuh makin diminati bang. Jadi Hmm. penjualan kita secara digital itu kita perkuat ya dengan websitenya, Oh. dealers itu kita perkuat. Oke, oke, oke. Dan juga yang nggak kalah penting dan sangat penting buat kami itu kualitas dari pelayanan dan after sales kami lah mas ya untuk konsumen Hmm. itu jangan cuma bisa jual ya tapi tidak ada Nah, pelayanan. iya dong. Jualan makin banyak Pak Billy. Jadi Waduh. pelayanan itu sangat penting. Jadi kami Iya, juga iya. selalu meningkatkan kualitas pelayanan untuk konsumen untuk penjualannya dan juga untuk after sales-nya. Oke, siap.
Nah, kalau boleh tahu Pak Billy untuk apa tahun fiskal 2021 ini berapa target penjualan Anda yang kira-kira akan Anda capai atau berapa persen market share Pak Ya, Billy? saya tidak bisa bicara angkanya, Bang ya. Ya, Kenapa? ya, ya. Yang saya targetkan, yang kami targetkan di sini adalah mempertahankan pangsa pasar, Bang. Market Berarti share apa? ya. Oke. Pasar itu turun ataupun pasar itu naik, Hmm. ya, pangsa pasar harus stabil, Bang ya, harus bahkan meningkat. Hmm. Jadi Berapa Pak? 14,3% itu adalah target kami, Bang. Oke. Jadi kalau pasar itu turun, ya pangsa pasarnya nggak boleh turun dong, gitu loh. Nggak boleh, nggak boleh. Pasar itu naik, berkembang sekarang naik, ya Hmm. pangsa pasar juga nggak boleh turun dong, gitu loh. Tetap nomor 3 Pak ya? Atau Ya, nomor 2 Pak? Nomor 2 lah Pak, sekali-sekali. ya, jadi ya pun sama dengan kredit normal kemarin, Bang. Iya, iya, iya. Itu yang kami targetkan sih ya. Karena pasar itu naik turun ya masih ya. Ya, Jadi sekarang sih udah cenderung naik ya. ya, Waktu itu ya. kan pandemi turunnya jauh terus naik, sempat turun lagi terus naik, naik, naik. Relaksasi PPNBM naiknya tinggi. Ya, karena penetrasi kami di pasar ya, angsa pasar berarti ya itu harus terjaga ya. Dan Hmm, umum itu sama dengan kondisi normal tahun 2019 ya, itu 14,3%. Gitu sih Mas target kami, oke. Bang Boboy. Nah, dari ini Pak, dari seluruh produk Anda dijual tadi kan Honda Brio istilahnya masih nomor satu Pak. Kemudian disusul sama Honda City Hatchback. Nah, menurut Di Mei ya, saya, di Mei ya, di Mei di nomor Mei dua. ya, ya. Kalau di Maksudnya Universitas nyusul. nomor 2. Nggak, artinya gini, saya mau tanya ini Pak, untuk konsumen mobil di Indonesia saat ini, budget-budget seperti sebesar itukah Pak yang bisa spend uang untuk beli mobil gitu? Apa 150 juta atau 200 di atas itu mungkin kecil atau gimana Pak Billy? Ya, jadi sewaktu pandemi, Bang Boboy ya, itu kan banyak orang yang mau mengalihkan dari naik kendaraan umum ke kendaraan pribadi. Betul, betul. Ya, Jadi mereka relakan untuk naik kereta atau waktu itu taksi online juga seperti itu. ya. Mereka maunya ya kendaraan sendiri lah ya, lebih Ya aman. betul, betul, ya betul karena ya Di sana, rawan lah. ya jadi di sana juga kami fokus terhadap Hmm. memang Brio kami itu sangat value for money ya. Oke, oke. Soalnya ya performanya bagus, ya desain Hmm, eksteriornya bagus, interiornya hmm, bagus, hmm, performa berarti engine-nya bagus, ya hmm, fuel efisiensi juga bagus, hmm. dan terlebih-lebih kalau sudah mau upgrade ke model lain, resale value-nya juga bagus, gitu tuh Pak. Ya, 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 Kita ya, ya, ya. kuat ya selalu ya, Hmm, dan memang oke. Brio tuh menjadi mobil terlaris ya di tahun 2020 kemarin, Bang. Ya, luar biasa, Pak. Anda Ya, mengalahkan terima kasih. mobil sejuta umat. Beliau juga sejuta umat ternyata. Jadi kita harus ngomong, Ya. teman-teman, kalau kita harus ngomong kalau mobil sejuta umat itu bukan Avanza lagi. Beliau juga mobil sejuta umat. Karena tahun lalu ngalahin penjualan Avanza. Avanza juga kayaknya udah mendekati akhir-akhir masa hidupnya karena mau Saya mobil. nggak mau bicara merek lain loh, Bang. Enggak, karena udah ininya Pak, istilahnya apa ya? Kalau kata saya itu kan udah mobil itu kalau mobil Jepang itu kan setahu saya ada lifetime-nya Pak ya 5 tahun, 6 tahun kan kira-kira gitu dan Hmm. menurut saya kehadiran N7X konsep ini kan istilahnya juga udah ya orang mungkin 5 6 tahun lalu lihat Mobilio, lihat BRV kayaknya udah Hmm. perlu disegarkan lagi. Nah, Ya. tapi kalau melihat kondisinya kayak begini Pak Billy ya, ini kan kita belum tahu tahun depan pandemi sudah berakhir apa belum. Hmm. Kemudian kondisi keuangan konsumen udah pulih apa belum gitu Hmm. ya. Hmm. Nah, N7X ini bisa sukses nggak nih Pak di tahun depan? Nah, kalau lihat kondisinya seperti itu Pak, gimana Pak Billy? Ya, kalau bicara N7X lagi, sekali lagi Bang ya, ini masih konsep car ya, Bang. Kan Cuma kita berandai-andai Pak, itu ya, kan Anda mobil Anda produksi nanti, kan ya, nggak jadiin tapi kan konsep terus. memproduksi, meluncurkan suatu produk baru itu selalu melihat kondisi pasar loh, Bang. Ah, oke. Pasar gimana? Ini kalau boleh jujur ya, kan tadi saya ada hint sebentar di belakang, Ya, tadi ya di ya, awal ya maksud saya. ya. Karena pandemi ya kita mundur kan ya. Jadi Betul, ya, betul. sudah diplaningkan
lama gitu. Udah di pending lama, tahu saya, tahu. Jadi karena ada pandemi tahun lalu, ya strategi juga pemasaran dirubah, ya kita fokus sama apa kita fokuskan. Karena itu masih bergejolak sekali ya waktu itu ya. Ya, Company ya, kita ya. harus survive, semua harus bagus ya. Jadi berubah semua strategi kami. Jadi ya kalau Bang Kopi tanya tahun depan, ya sekali Hmm, lagi, ini N7X ini hanya konsep car sekarang ya. hmm. Kapan kami akan keluarkan, kapan kami akan jual ke konsumen, ya Iya, itu kita melihat selalu kondisi pasarnya seperti apa, oke. konsumennya seperti apa, seperti itu. Dan ini sekali lagi hanya konsep car ya Mas. Iya, iya. Ini hanya Tapi konsep car ya. iya betul. Sekarang kan kita ngomong kalau balik lagi ke N7X ini kan masih konsep car, Pak. Betul, betul masih konsep car. Dan konsep car ini kan sekarang Anda pamerkan ke beberapa kota di Indonesia kan kira-kira gitu supaya ada insight-insight apalah dari customer nggak cuma di Jakarta tapi juga di daerah. Nah, pengalaman kita-kita di sini kan biasanya kalau ngeliat konsep car itu kan 1 tahun, Pak, gitu. Nah, tahun kedua reproduksi massal, gitu loh, Pak Billy. Nah, cuman pertanyaannya kan belum tahu apakah tahun depan pandemi masih ada atau enggak. Kalau misalnya ya kita berdoa semoga pandemi cepat berlalu, semua orang sudah divaksin kan kira-kira gitu Pak ya. Tingkat positif atau tingkat kematiannya turun, alhamdulillah ekonomi sudah normal gitu loh. Gitu loh pertanyaan saya, gitu maksud saya Pak Billy. Nah, kan sayang Anda punya mobil konsep yang bagus. Nanti kalau pandeminya nggak turun-turun atau COVID nggak turun, wah ini jadi konsep terus Pak 2 tahun. Nanti gimana Pak? Makanya tadi saya ada bicara, sekarang trennya sudah membaik, ya, Oke. ya kami berharap tren ini akan terus membaik, sehingga Nah, apa yang kami rencanakan ya, bisnis plan kami itu bisa mm, berjalan secara normal gitu loh oke Bang. oke. Nah, Ya ya lagi ya. balik, semua itu tergantung dari kondisi pasar gitu loh. Nah, tapi Ya kita kalau akan terus ya. prediksinya Pak Billy, kondisi prediksinya Pak Billy, kira-kira di akhir semester atau di akhir tahun ini sama di awal tahun gimana Pak kondisi pasar Pak? Sampai akhir tahun ini Pak? Iya, iya, iya. Jadi terima kasih sekali lagi tadi ya sudah kepada pemerintah dengan Mm-mm. adanya revisi PPNBM ini sampai dengan akhir tahun ya. Ya ya. Ya, kami berharap memang tren itu membaik terus ya. Hmm. Walaupun ya sekarang ini bulan Juni memang 10 hari pertama ada seperti shock atau gimana ya, turun sedikit. Ya, kami Ya berharap ya. bisa terus membaik. Tapi secara overall sih baik gitu loh Bang. Bagus lah. Ya Jadi, supaya supaya mm, semua rencana bisnis kita ya bukan hanya Honda ya, mm, teman-teman lain juga mm. bisa berjalan dengan normal gitu ya, dengan sesuai dengan planning ya. Ya, Gitu. oke oke. Nah, kalau sesuai dengan planning kan artinya semua planning nggak cuma Honda, semua juga harus merasakan hal yang sama Pak ya. Kalau penjualan naik, berarti daya beli sudah menaik. Hmm. Kemudian penjualan per bulannya juga udah mulai mendekati 100.000 dari kemarin bisa 20.000, sekarang mungkin 40, 60 Hmm. udah oke lah kira-kira begitu. Mudah-mudahan ini trennya lurus apa trennya bagus terus sehingga si Hmm. N7X ini nggak terganggu gitu Pak perjalanannya gitu maksud saya gitu. Iya iya. Kami melihatnya seperti itu ya, trennya masih membaik, ya. Eh, Trennya masih tap- membaik. Dan Tapi, kami oke oke. Tapi Anda optimis banget Pak ya sama N7X ini Pak. Bakal diterima oleh konsumen Indonesia. Anda optimis banget Pak Bilya. sekali Bang, optimis sekali Bang. Karena sekali lagi, ini Ya. N7X ini memang studi ya, jadi survei, dilakukan penelitian yang mendalam itu di Indonesia dan untuk konsumen Hmm. Indonesia. Hmm. Konsumen Indonesia seperti apa sih menginginkan Hmm. mobil seven seater sebenarnya seperti itu sih. Berarti sudah ada ini Pak, sorry sorry. Ada berapa orang engineer Indonesia Honda Prospect mobil, Honda Prospect motor yang terlibat di sini? Ada Di banyak? Thailand ada beberapa ya, kami tidak Hmm. sebutkan Oke, numbernya. ya 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 ya. Nanti saya bicara tadi ya, kita tunggu ya nanti excitement berikutnya di Gias itu nanti Hmm. akan kita jelaskan semua ya Wah, mengenai itu. nggak hanya N7X atau N7X atau bukan ya, kita lihat nanti yang saya janjikan Hmm. Hmm. nanti Gias itu kita lihatlah kejutan baru, excitement baru Bang. Seperti itu. Oh, berarti Memang ada heeh. orang Indonesia yang bekerja di Heeh. R&D di Thailand Iya ya. ya. Jadi X-Rap itu Honda Research Asia Pasifik ya. Untuk Oh, oke oke ya ya. berdasarkan
survei studi yang mendalam di Indonesia. Nah, tentunya pasti tadi ya, memang ada orang Indonesia yang bekerja di sana. Oke, siap. Ya. Jadi nanti untuk buka kelambu yang kedua nanti di pameran Gias Pak Billy ya. Jadi kita Janji itu nanti di Gias ya, lah makanya excitement berikutnya. excitement berikut. Nyambung terus nih. Oh, kalau bulan-bulan ini kita lihat desain eksterior, nah mungkin nanti ada interiornya, ada Ya, mesinnya, ada teknologi, fitur. Masih setahun Pak, santai aja Pak Billy, santai. ya, ya. Ya, yang bisa dijanjikan sekali lagi tadi Pak, kita Apa tuh? akan memberikan apa ya, redefine ya, joy of Hmm. driving itu loh Pak. Itu yang penting sih ya. Jadi Hmm. ya kami komit akan di sana. Hmm. Jadi sekarang ya hanya konsep car. Ya, Ya nanti ke depannya seperti apa saya belum bisa bicara ya, dalam. Kita ya tunggu itu, excitement kejutan berikutnya di Kias. Gitu sih Bang. ya itulah kebanggaan kita Pak ya, orang Indonesia Pak ya. Jadi ada mobil konsep world premiere di Indonesia untuk pasar Indonesia buat teman-teman di Indonesia. Bahkan diproduksi di sini kan kita juga ikut bangga gitu Pak, karena mobil-mobil sebelumnya kan tahu-tahu udah nongol aja dari Jepang, terus berapa lama produksi lokal. Jadi memang bukan didesain berdasarkan masukan-masukan dari konsumen Indonesia. Kira-kira sih begitu, menurut saya. Kira betul ya Pak Billy ya. Iya, Jadi iya, N7X ini iya. harus bisa juga lewatin gunung di Sibolga sana, di Medan gitu Pak ya. Iya Iya. bener dong Pak. Bisa kuat naik bukit di Papua sana, kan gitu Pak Billy. Betul dong. Tapi Betul. juga keren di Jawa. Wah, mantap. Tapi keren Pak, emang nih lampunya LED. Wah, keren banget. Kemarin udah pegang-pegang. Ini mobilnya saya. Wah, keren banget. Keren ya. Keren. Keren. Oke, Pak Billy. Terima kasih ya. Terima kasih nih Terima kasih. ngobrol-ngobrolnya Pak Billy. Semoga sukses selalu, sukses terus. Salam buat teman-teman di Sama-sama. Honda Prospect Motor. Sukses juga buat N7X-nya. Nah, ini teman-teman. Jadi buat teman-teman yang di Bandung, silahkan karena mobil ini lagi roadshow di Bandung. Dari Bandung nanti akan Semarang, mampir ke Semarang, kemudian setelah itu Surabaya, ke Surabaya, kemudian ke Makassar. Makassar. Ya. Ke Makassar. Nah, tapi waduh mohon maaf nih buat teman-teman yang di Medan belum ada jadwal nggak Pak? Nah, buat teman-teman di luar kota tersebut nanti bisa lihat fisiknya itu nanti di pameran Gias bulan Juli Pak ya, betul ya? Saya nggak bilang itu nanti akan dipamerkan di Gias ya. Hah? Pokoknya di Gias kami akan menyajikan excitement kejutan baru. Seperti itu. Nah, jadi apapun itu jadi jangan lupa nanti ada pameran Gias. Kita doain pameran Gias juga berlangsung Oh Pak ya. iya, 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 Ya, iya, benar, benar. jangan jangan ditunda lagi atau jangan dipospon lagi. Iya, iya, iya. Itu lebarannya kita teman orang-orang otomotif di pameran Gias. Iya, Jadi benar ya. Jadi silakan teman-teman nanti kalau bisa kasih komentar ya di podcast saya sama Pak Billy. Silakan Anda kasih komentar kira-kira desainnya oke apa enggak. Anda maunya harga berapa. Kemudian mau dikasih teknologinya apa aja, Ya, mesinnya berapa cc supaya ya, nanti dibaca sama Pak Billy ya, gitu. pasti Tapi Bang. jangan kasih harga 600, cuannya kebanyakan. Itu itu konsumen yang menilai loh Bang. Iya. Gak maksud saya, ini kelasnya ini kayak Expander Cross, Suzuki SL7, Rush Terios, iya ini. Nah ini pasarnya kebetulan memang besar di sini karena dikuasai bertahun-tahun sama Rush Terios. Sayang kalau Honda nggak masuk di situ. Kira-kira gitu Pak Billy ya. Mereka mau bicara dengan brand lain ya Bang ya. Kan kalau di City Car udah nomor satu Pak, Honda Brio Pak. Ya, Ah, di low SUV harus nomor satu juga Pak Billy. ya, ya. Mantap. Nah, Oke Pak Billy, sekali lagi terima terima kasih. kasih Pak Billy ya. Terima kasih. Ya, Sukses terus, salam oke. sehat. Oh, Kapan-kapan siap. kita ngopi-ngopi di Dreams Cafe Jakarta Pak Billy. Oke, Ya, mampir. kontak-kontak aja. Aman lah, aman. Yang penting pakai masker. Yes, sip. Oke, terima kasih Terima teman-teman kasih semua. semuanya. Terima kasih ya, Ya, Bang oke. Gopal. Apa yang mau disampaikan Pak Billy buat teman-teman? Silakan dari Pak Billy. Ya, tentunya kita tahu ya, percaya kondisi ini memang masih pandemi dan kami yakin dan percaya kondisi ini akan terus membaik ya. Dan pasar Betul. otomotif juga akan cepat pulih dan Siap. bisa berkontribusi dalam perbaikan perekonomian di Indonesia secara umum ya. Iya. Saatnya
nanti ya suatu saat kita bisa lagi ketemu bersama Ya. melakukan kegiatan secara normal. Jadi take care, stay healthy untuk semuanya. Oke, oke. Ya, terima kasih sekali lagi Pak Billy, terima kasih. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Billy. Sukses selalu. Sukses. Sama-sama Pak.